Kalau bisa dipertemukan dengan gagal sesegera mungkin, gua mau. Kenapa? Karena di perkuliahan dan dunia setelahnya, pengalaman gagal bener-bener berguna. Buat gua pribadi sih, gua sangat suka gagal. Karena dari kegagalan, kita bisa banyak belajar. Dulu waktu zaman mau masuk kampus, gua ikut jalur PPKB UI. Dulu namanya PPKB, sekarang mungkin kayak SNMPTN undangan ya. Jadi ya gua mungkin nggak bisa cerita tentang kegagalan SBMPTN atau ujian mandiri. Tapi ada sih, waktu itu gua gagal ujian mandiri masuk Unsrat di Manado. Akhirnya masuk UI. Ada kegagalan lain yang agak mirip dengan kegagalan SBMPTN menurut gua, yaitu kegagalan tes beasiswa LPDP dan kampus S2. Sorry kalau kalian merasa kurang relate, gak apa-apa, skip aja. Pada zamannya, LPDP itu sempet hype-nya luar biasa. Kayak semua orang pengen dapet dan kuliah dengan beasiswa LPDP. Gak dapet LPDP, gak keren. Terlahir di keluarga akademisi, orang tua gua nge-push gua untuk apply beasiswa ini. Kebetulan emang LPDP itu nge-hype-nya di zaman gua baru lulus S1. Karena di keluarga yang akademisi banget, gak peduli kerjaan lu apa, menghasilkan uang berapa, kalau nggak punya gelar panjang, ya lu biasa aja. Tiap ditelepon orang tua, gue selalu disuruh apply. Saat itu memang kondisinya gue baru lulus, belum tahu mau ngapain juga. Coba-coba join konsultan buat tahu gimana sih dunia kerja, tapi ya iseng aja. Gue pikir ya udahlah, gue S2 aja deh, apply LPDP. Waktu itu masih bisa apply LPDP tanpa letter of acceptance. Dan lagian gue mikir S2 di Indo juga aja sih, atas pertimbangan tertentu. Akhirnya niat gue bulat buat apply beasiswa ini. Dan dengan ego gue dan kepercayaan diri atas prestasi gue zaman kuliah, gue sangat yakin bisa diterima. Yang sebenarnya ya pencapaian gue biasa banget juga sih kalau dipikir-pikir. Waktu itu gue mikir, gue pasti diterima lah. Masa sih pengalaman S1 gue, visi gue, dan prestasi gue gak cukup buat dapetin beasiswa ini? Disuruh nulis ala-ala surat motivasi kan? Ya gue pede lah nulisnya. Sebagai mahasiswa berprestasi di FMIPA, masa iya tulisan gue gak bagus? Terlebih gue yakin, visi gue juga udah paling keren. Ya biasalah, gue anak muda. Padahal biasa aja. Masih banyak yang lebih keren daripada gue juga sih. Tes beasiswa LPDP waktu itu ada 2, yaitu FGD dan wawancara. Gue belajar buat menghadapi FGD. Ngumpulin topik, nanya-nanya senior yang udah dapet LPDP, googling, belajar sampai malam tentang topik-topik yang pernah keluar di FGD, dan lain-lain. Gue niat banget juga tuh minta surat rekomendasi dari dosen, dari orang-orang yang gue rasa keren juga, dan bisa ngasih surat rekomendasi. Wawancara gue pede, karena ya balik lagi, ego gue mengatakan bahwa gue udah jago lah kalau cuma jawab pertanyaan wawancara. Apalagi kerja di konsultan. Apa sih yang gak bisa gue bacotin? Ego anak dongo emang. Akhirnya berkas segala macam udah gue kumpulin, terus hari H tes pun datang. Singkat cerita, tes sudah gue lalui. Gue merasa yakin melalui tes dengan baik, karena FGD ya, gue merasa menyampaikan pendapat yang bagus, wawancara juga oke lah. Gue bisa jawab semua pertanyaan dan balik lagi, gue merasa visi gue paling keren. Sampai akhirnya pengumuman, dan dengan segala kepercayaan diri gue, akhirnya gue dinyatakan tidak diterima. Iya, tidak diterima. Jujur untuk orang yang belum pernah ngerasain gagal padahal udah siapin mati-matian, waktu itu gue cukup sakit hati ngeliat tulisan tidak diterima. Ya lagi-lagi karena ego. Belum lagi ngomong ke orang tua soal kegagalan ini. Udah pasti ditanya terus tuh. Berhubung mereka juga tahu tanggal pengumumannya. Menghadapi kegagalan ini gue sangatlah tidak dewasa. Nyari validasi dan nyari pembenaran. Misalnya, oh iya nih temen gue padahal keren banget. Konferensi internasional, mapres, dan lain-lain gak keterima juga. Oke lah, yang lain juga ngerasain berarti. Panitianya kali ya yang salah. Mulai ngobrol juga sama barisan sakit hati LPDP yang juga ngobrolin LPDP begini begitu. Ada yang salah sama penerimaannya lah, wawancaranya nggak fair, interviewernya nggak capable, dan tuduhan-tuduhan lain yang dibuat-buat lah, yang sebenarnya nggak guna juga. Apapun yang mau diomongin, pembenaran apapun yang mau dicari, tetap nggak akan mengubah hasil bahwa gue gagal. Gagal ya gagal aja, embrace it. Menghadapi pertanyaan, kok lu bisa nggak diterima sih? Padahal kan lu gini-gini, gini-gini. Ya namanya mulut orang lain, nggak bisa kita kontrol. Bawa santai aja harusnya. Tapi karena waktu itu gue belum dewasa, ya diresponnya malah jadi bawa-bawa pembenaran. Part ngomong ke orang tua, sebenarnya respon orang tua gue sih biasa aja. Mereka bijak menghadapi kegagalan. Jadi gue nggak dibilangin macam-macam, disuruh nerima aja. Kegagalan bisa terjadi ke siapa aja, tapi coba lagi tahun depan dan harus evaluasi. Di masa persiapan percobaan kedua, gue sambil mulai iseng-iseng bikin usaha sendiri. Oh ya, gue cabut dari kantor juga tuh, jadi nggak punya kerjaan tetap. Karena situasinya gue juga nggak punya duit, udah punya gelar sarjana, nggak mungkin minta duit lagi ke orang tua. Harus bisa nyari duit sendiri. Di percobaan kedua, gue lebih santai. Tetap nyiapin dengan baik, tetap nyiapin materi FGD, ngumpulin rekomendasi lagi, berhadapan dengan pertanyaan kok bisa nggak diterima, sama yang ngasih rekomendasi, ya dan persiapan-persiapan lain lah. Sampai akhirnya tiba hari tes. Gue merasa bisa melaluinya dengan lancar, dan lebih baik daripada percobaan pertama. Menghadapi FGD dengan lebih kalem, ngejawab pertanyaan pewawancara dengan lebih mateng dan strategis, hingga akhirnya tiba hari pengumuman, dan gue dinyatakan tidak diterima. Percobaan kedua, dan masih nggak diterima. Tapi ya udahlah, gue udah menghadapi kegagalan pertama, kegagalan kedua bisa gue hadapi dengan lebih dewasa. Oh ya, sempet nyoba daftar program
program beasiswa NUS juga. Masuk shortlist 5 orang se-Indonesia. Yang lulus 4 orang, gue adalah 1 orang yang gak diterima. Mantep kan? Kegagalan ini udah bisa dihadapi dengan lebih santai. Gak nyari pembenaran, gak nyari barisan sakit hati, gak nyalahin orang lain. Gagal ya gagal aja. Bisa terjadi ke semua orang. Gagal bukan akhir dari segalanya. Tapi ya momen kita belajar. Di satu sisi gue juga mikir, ya udah, kalau ternyata menurut LPDP motivasi gue kurang oke, personality gue kurang oke, ya udah, itu menurut mereka. Tidak akan mengurangi value diri gue juga. Setelah kegagalan kedua, gue mikir, mengisi waktu dari kegagalan pertama ke percobaan kedua, gue bikin usaha sendiri, yang ternyata sudah bisa membantu banyak orang, dan gue menikmati proses itu, membuat gue happy, bermanfaat buat banyak orang, dan surprisingly ya cukup menghasilkan. Jadi ya, it's not bad at all. Apa yang gue kerjakan di sela-sela waktu ini, membuat gue explore banyak hal, membuka banyak opportunity, ketemu banyak orang keren, belajar banyak hal baru, yang gue pikir-pikir lagi, apa mungkin memang ini jalannya? Mungkin memang belum waktunya gue masuk ke dunia akademik lagi, belum saatnya gue S2. Untuk yang gagal di ujian masuk PTN kemarin, gak berarti kalian gak keren kok. Ini adalah momen kalian akan menjadi lebih dewasa. Seperti yang gue bilang, kalau gue bisa bertemu dengan kegagalan secepat mungkin, gue mau. Yang akan setia menemani kita dalam hidup adalah kegagalan. Maka, kenalan sama dia sesegera mungkin. Bersahabatlah dengan dia, teman sejati kita. Memutuskan gap year, gak masalah. Kamu gak akan pernah tahu waktu gap year ini akan membawa kamu kemana. Alokasiin dengan baik, dan mungkin akan ada banyak opportunity yang akan kamu dapatkan. Memutuskan masuk PTS, gak masalah juga. Gue banyak belajar dari teman-teman gue yang malah gak kuliah di PTN. Banyak yang punya ide-ide gokil dan kreatif. Gue pernah bilang ke yang minta disemangatin sebelum UTBK, yang bertanggung jawab membuat kamu menjadi best version of yourself adalah diri kamu sendiri. Bukan universitas, bukan LTMPT, bukan SBMPTN, bukan SIMAK UI, bukan orang lain, tapi kamu, diri kamu sendiri. Hidup ini bukan perlombaan, bukan cepet-cepetan, tapi kalaupun kamu mau anggap ini lomba, berlombalah dengan diri kamu sendiri. Gimana caranya hari ini kamu lebih baik daripada diri kamu yang kemarin? Rayakan kegagalan kamu, karena dari gagal kita belajar. Kemudian jalani yang kamu yakini, dan yang pasti, hal yang membuat kamu happy. Semuanya proses. Biarkan diri kamu berproses, nikmati prosesnya. Sekarang sih kalau gue, ngejalanin banyak hal dengan iseng dan setengah-setengah aja, karena kalau gagal, jadinya santai banget. Ya bukan yang ngasal, tapi memberikan effort yang secukupnya aja. Kalau gagal tetap evaluasi, kerjain lagi dengan effort yang secukupnya juga. Iseng-iseng dan setengah-setengah, kalau berhasil, malah kaget karena berhasil. Padahal ekspektasinya gagal. Nungguin closing statement ya? Nggak ada closing statement. Karena nggak semua yang kamu tunggu dan kamu mau bisa terwujud.